Yaudah yuk, aku temenin. Hey. Mana ya minyak Din? Kayaknya di sana deh, Mas. Nah, itu tuh. Ini minyaknya, ih lagi diskon lah. Iya mah diskon tuh, gaya lah sama kecap. Ini deh Mi. Bentar dulu mah. Kamu yakin mau beli ini semua? Kamu cuma butuh minyak. Tapi kan lagi diskon, kapan lagi diskon? Tapi kamu kan gak terlalu butuh itu mah. Lagian kan pas stok kayak gini kan masih banyak kan? Iya sih, tapi kan lagi diskon. Aduh, itu namanya impulsif buying tahu. Kalau nggak terlalu butuh nggak usah aja. Besok aja kalau udah habis stoknya baru beli. Iya deh, aku baru lagi deh. Yuk kita bayar. Teman-teman pernah dengar belum tentang impulsive buying? Apa sih itu impulsive buying? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Impulsive buying itu merupakan suatu dorongan psikologis yang terjadi pada individu yang mendorong individu itu untuk membeli sesuatu secara spontan atau tiba-tiba. Ini biasanya didorong oleh faktor emosional dan juga keinginan sementara aja, bukan karena kebutuhan ataupun karena pertimbangan yang matang. Perilaku ini dipicu oleh beberapa hal, di antaranya godaan promosi, tekanan waktu, dan juga tampilan produk yang menurut individu tersebut menarik. Apa sih penyebab dari impulsive buying ini? Yang pertama, kontrol diri yang rendah, di mana individu ini sulit menahan dorongan untuk membeli. Yang kedua, regulasi emosi yang rendah, di mana belanja ini adalah tempat pelampiasan emosi yang negatif. Yang ketiga, self-esteem yang rendah, yang dimana membuat dirinya lebih baik. Yang keempat, faktor biologis, di mana otak itu memicu untuk dorongan membeli secara spontan. Yang kelima, faktor eksternal, iklan, diskon, dan lingkungan ini mempengaruhi untuk membeli. Teman-teman pada tahu nggak sih tanda-tanda dari impulsif buying? Kalau belum tahu, yuk aku kasih tahu. Jadi yang pertama itu sebagian besar pembelian dilakukan tanpa direncanakan. Yang kedua, tidak melakukan pertimbangan sebelum melakukan pembelanjaan. Yang ketiga, melakukan pembelian tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang keempat, melakukan pembelian berdasarkan barang yang disukai, bukan yang dibutuhkan. Yang nomor 4 ini sangat relate sama cewek-cewek yang lihat barang lucu-lucu sedikit, pasti nggak tahan buat nggak beli. Yang kelima, membelanjakan uang lebih dari yang direncanakan. Ternyata impulsif buying ini bukan hanya sekedar impulsif buying loh. Impulsif buying ini mempunyai jenis dan tipenya masing-masing. Yang pertama yaitu pure impulsive buying. Jadi pure impulsive buying yaitu jenis impulsif yang terjadi secara tiba-tiba, yang pada awalnya pembeli itu tidak merencanakan untuk membeli produk tersebut, namun karena dorongan saat dia melihat produk di toko, dia ingin membelinya. Yang kedua yaitu remind impulsive buying. Jadi remind impulsive buying ini terjadi ketika pembeli melihat produk yang ternyata dia butuhkan dan dia juga melihat bahwa produk tersebut telah habis di rumah. Lucu ya. Jadi yang ketiga ada suggestion impulsive buying, di mana kondisi ini terjadi ketika pembeli melihat suatu produk yang dikemas secara menarik ataupun tata cara penggunaannya menarik. Jadi dia terdorong untuk membelinya walaupun dia sadar pada saat itu dia tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Yang keempat yaitu planned impulsive buying. Jadi pembeli memiliki rencana pembelanjaan, namun dia juga memiliki rencana pembelanjaan lain yang bergantung pada potongan harga ataupun diskon yang ada pada toko tersebut. Nah, sebenarnya kan tadi udah dijelasin apa itu impulsive buying. Sekarang, untuk mengetahui kenapa seseorang itu sering melakukan impulsive buying, kita perlu melakukan asesmen atau penilaian. Ada 3 cara utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini dapat meliputi mengenai riwayat pembelian, aspek kognitif yang mendasari pembelian tersebut, emosi yang dirasakan, serta usaha apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Yang kedua itu ada quantitative self-report, yaitu salah satu alat ukur pembelian impulsif yang sering digunakan itu adalah the Impulsive Tendency Scale. Ini berisi 20 item kuesioner yang mengukur aspek kognitif dan efektif mengenai impulsif buying. Yang ketiga, failure observation. Ini dilakukan observasi mengenai pembelian.
biasanya dilakukan secara natural dan di tempat perbelanjaan. Individu diminta untuk membuat rencana belanja dan kemudian dibandingkan dengan pembelian akhir yang dilakukan. Dinamika psikologi memandang impulsif sebagai hasil dari ketidakmampuan menahan dorongan dan konflik di dalam diri. Hal ini dapat terjadi karena fungsi ego dan superego yang kurang baik. Dikarenakan adanya struktur atau fungsi tertentu yang hilang, maka terjadilah regresi. Individu dengan memiliki fungsi ego yang kurang baik akan menjadikan perasaan dan dorong itu sebagai bentuk tindakan. Ketika mengalami permasalahan, individu akan mengalami kemunduran atau regresi ke dalam perilaku impulsif sebagai respon dari stres.